Gadis itu dan tuan muda selesai bercinta. Tak terduga besoknya dia ditinggalkan. Dia hamil, membesarkan anaknya sendirian selama 6 tahun. Saat memiliki waktu luang, dia pergi bekerja lebih banyak. Hari itu dia bekerja di bar. Saat sedang bekerja, dia menemukan makanan yang sudah berjamur. Jadi dia pergi untuk meminta makanan itu. Tapi tak menyangka melihat tuan muda di sana. Setelah mendapatkan makanan, dia tidak langsung pergi, tapi melihatnya untuk memverifikasi apakah itu benar tuan muda. Tak terduga dia jatuh terdorong. "Apakah kamu baik-baik saja?" "Tidak apa-apa." Sangat mengganggu. Tubuh yang canggung itu sangat mengganggu. Tuan muda merasa pernah melihatnya di suatu tempat. Segera pergi dari sana. Tuan muda bangun dan mengejarnya. Dia pikir dia tidak salah lihat. Dia memanggil namanya dengan keras. Setelah 6 tahun keduanya akhirnya bertemu lagi. Hanya saja mereka sudah berbeda. Tuan muda baru saja diangkat menjadi direktur perusahaan. Adalah pelayan bar. Dia berpura-pura tenang, berusaha tersenyum untuk mendamaikan kebingungan. Tapi Yun tidak keberatan dengan hal itu. "Saya selalu ingin bertemu denganmu." "Ya, ingin sekali bertemu denganmu." "Apa? Padahal dulu kita pernah bersama di Italia. Tapi harus saling mengucapkan selamat tinggal." Dia pikir itu karena terlalu banyak berpikir. Tapi saat dia akan pergi, Yun segera memanggilnya, lalu bertanya dengan suara rendah, "Apakah hidupmu baik?" "Sangat baik." Dia memperhatikan dirinya. "Saya hidup dengan sangat baik." Bagaimana dia bisa memberitahunya bahwa hidupnya berantakan? Mungkin salam yang paling tepat sekarang adalah selamat tinggal. Dia pergi ke kamar kecil. Dia memiliki hati seorang gadis. Dia melihat dirinya di cermin dan merasa sangat tidak nyaman. Dia merasa dipermalukan di depan Yun. Lebih buruk lagi tindakan canggungnya membuatnya kehilangan pekerjaannya. Yun tidak segera pulang, tapi berjalan sendirian di larut malam. Saat ini manajer tiba-tiba muncul. Berbicara tentang restoran milik ayah. Melihat anaknya yang tidur. Dia berbicara pada anaknya, "Hari ini ibu bertemu ayahmu." Hati ibu sangat sedih, tapi tidak ada penyesalan. Hari itu dia menerima telepon. Ternyata manajer itu mengundangnya untuk wawancara. Tapi resumenya terlalu sederhana. Bekerja mengupas kentang, mencuci piring di toko kecil. Tapi perlu menjadikannya kepala koki. Manajer merasa perlu negosiasi ulang dengan Yun. Saat akan pergi, dia melihat Yun bersama seorang wanita. Melihat tingkah mereka yang dekat, dia menyangka Yun berkencan dengan wanita yang lebih tua darinya. Ini membuatnya semakin marah dan membencinya. Bagaimana dengannya? Manajer menjelaskan situasinya. Manajer memberi saran untuk merencanakan ulang. Yun mengangguk setuju, tapi meminta agar mempekerjakan besok. Hari ini telepon rumah berdering. Ayah pikir itu telepon dari penagih hutang. Mengangkat teleponnya. "Halo, manajer." Ternyata manajer memberitahunya untuk pergi bekerja besok. Tapi dia tak berharap bos barunya kekasihnya 6 tahun lalu. Dia bergumam mengatakan, "Anda belum berusia 30 tahun. Tapi sudah menjadi bos restoran." Sepertinya melekat pada wanita juga bagus. Dia tidak bisa mengerti. Berbalik untuk pergi. Tapi Yun memanggilnya kembali. "Jangan terlalu bangga. Saya tidak ada hubungannya denganmu. Hubungan di antara kita hanya bos dan staf saja. Satu orang dipekerjakan, satunya membayar. Jadi tidak ada yang salah." Perkataannya menyakiti hati Kesalahpahaman tahun itu masih bisa dimaklumi. Apakah kamu masih belum melupakannya dengan benar? Semuanya sudah begitu lama. Saat itu kamu juga tidak melawan sama sekali. Apakah kamu ingin melepaskan kesempatan mendapatkan pekerjaan bagus seperti ini? Sejujurnya saya tidak berpikir kamu wanita yang sangat bodoh. Tidak masalah. Pada dasarnya tidak ada masalah besar. Mari kita lakukan apa yang harus kita lakukan. Begitu saja akan memulai pelatihan. Yun memimpinnya ke restoran yang dikelola. Tapi tak menyangka itu tempat Jun Sung bekerja. Mulai dari menyapa dengan senyuman. Lihat juga mengenalinya. Lihat lagi melihat-lihat sekitar tempat ini. Adegan tiba-tiba menjadi canggung. Melihat itu, dia memecahkan suasana ini. Lalu dengan sengaja berkata, "Kebetulan sekali. Kamu mendapatkan orang untuk menyelamatkan restoran." Jun Sung segera menarik pergi. Pergi ke bawah dan bertanya, "Mengapa kamu bertemu dengan orang sialan itu? Dia telah meninggalkanmu dan anakmu." Sangat terkejut. "Mengapa kamu mengenali Yun? Apakah kamu sungguh mengenalnya? Kenapa kamu tahu?"
Pagi-pagi sekali aku pergi ke rumahmu. Setelah memasuki rumahmu, aku tahu apa yang terjadi. Aku diam dan menangis. Melihat kekejaman bajingan itu, aku telah melihat semuanya. Dia tidak mau berdebat dengannya tentang hal ini. Dia bahkan tidak mau mengatakan apapun. Hyun bertemu dengan Yoon. Yoon sangat marah. Di siang hari, kepala dapur menarik staf baru tanpa izin. Dia harus menulis laporan atas kesalahannya. Mendengar perkataan itu, segera pergi memohon. Yoon memintanya untuk menghormatinya. Sejak kapan kita saling mengenal? Ketahuilah posisimu. Apa? Semakin banyak yang katakan. Yoon semakin cemburu. Sepertinya surat permintaan maaf itu tidak berfungsi lagi. Langsung suruh dia untuk menulis surat pengunduran diri. Hyun pergi memberitahu ini baru terjamin. Dia dan Yoon bertemu lagi. Meski sedih, dia mencoba meyakinkan Jun Sung. Saya bekerja di restoran itu bukan karena Yoon. Kamu harus kembali. Hadapi dan tunjukkan bahwa kamu tidak peduli tentang itu. Lihatlah bajingan itu seperti udara. Besoknya dia menunggu Yoon di luar restoran. Dia meminta maaf atas tindakan tidak hormatnya kemarin. Dan bilang pasti akan melakukan yang terbaik untuk melatih Lokasi pelatihan telah berubah. Apakah tidak di sini? Itu benar. Saya harus terus memantau Anda dan Yoon melihat pemandangan di dapur. Saat ini di hatinya tidak nyaman. Tapi dia tidak bisa memperdulikannya. Karena dia harus fokus pada restoran nomor 1. Pemegang saham mengatakan, restoran itu didirikan oleh ketua dan istrinya. Saya takut ketua akan segera menutup restoran itu. Mengetahui restoran nomor 1 adalah milik ibu. Dia diam-diam memutuskan untuk mempertahankannya. Karena itu dia memutuskan untuk bekerja di restoran itu. Menceritakan proses penggaliannya akan segera berakhir. Kini harus fokus dengan mengembangkan dan menciptakan makanan lain. Dia memberi waktu seminggu. Setelah itu akan mengirimnya ke restoran aslinya. Dia juga mulai melakukan pekerjaannya. Tapi mencoba banyak makanan masih belum puas. Masakannya tidak buruk, tapi itu tidak mungkin untuk menyelamatkan restoran nomor 1 ini. Ini menyebabkan dikritik. Sepertinya paman koki itu juga tidak baik. Sampai malam memikirkan masalah itu. Apakah ibu akan berubah wujud? Katanya mau makan ayam goreng dekat sini. Di perut ayam ada kue beras gosong. Ini membuatnya segera jelas. Di Korea ayam tidak mati dengan layak. Kali ini bahkan telanjang seperti kepompong. Perut diisi dengan pasta lunak. Tapi hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Tidak ada sup yang keluar. Ini benar-benar membuatnya gila. Melihatnya sedang khawatir, Yoon tersenyum bahagia. Saat ini wanita itu datang berkunjung. Untuk membuat tidak nyaman bekerja di sini. Rekan itu sengaja mengotori pakaiannya. Saat pergi membersihkan pakaian, paman itu segera menyalakan oven. Setelah proses selesai, dia langsung menarik Dua orang saling memandang dengan heran. Jika dipikir-pikir ini bukan pertama kalinya mereka bertemu. Suasana tiba-tiba menjadi sangat canggung. Untung manajer memperkenalkannya. Tapi ini belum berakhir. Ya Tuhan, paman segera membawa dua orang pergi. Untungnya Yoon tiba tepat waktu. Mungkin restoran ini akan segera tutup. Apakah Anda yakin koki itu akan menyelamatkan restoran nomor 1? Bahkan membakar ayam saja tidak bisa. Segera pecat dia. Saya akan menemukan orang yang tepat dan membawanya padamu. Apakah Anda terluka? Tidak. Anda harus kembali semangat. Karena hanya keterampilan memasakmu yang bisa membantuku mempertahankan restoran ini. Kata-kata itu mengingatkannya pada saat masih di Italia. Dia dan ibu sangat dekat. Tapi ibu tidak mau mereka bersama. Sekarang yang tersisa hanyalah rindu. Juga harus menghadapi penutupan restoran. Itu benar-benar menyedihkan. Api di hatinya terus melonjak. Mendapatkan toleransi bos juga bagus. Bantu Yoon yang malang tidak apa-apa. Malam ini memasak ayam. Dia memasukkan lebih banyak ginseng dan bawang putih ke perut ayam untuk aroma dan warna. Hidangan barunya ayam bakar ginseng. Awalnya dia ingin meminta Yoon untuk mencoba. Tapi saat ini Jun Sung menelpon. Halo, katanya putranya sakit. Kakek dan nenek punya urusan di luar. Anak itu benar-benar merindukan ibunya. Dia ingin meminta izin. Tapi dia tergagap. Membuat Yoon berpikir keliru. Kecemburuan di hatinya muncul kembali. Dia memintanya untuk memperhatikan pekerjaan. Awasi ovennya. Jangan biarkan hal yang sama terjadi lagi. Setelah berbicara, dia menerima telepon dari Hyeong. Hyeong sedang minum alkohol di bar.
Ternyata ini hari peringatan kematian ayahnya. Saat ini dia hanya ingin mendengarkan penghiburan hangat Yun. Mari kita pergi minum bersama. Yun melihat jam dan menolak tawarannya. Malam ini aku ada urusan. Tapi saat dia kembali ke restoran, dia sudah terlambat. Ayam bakar itu sudah kehilangan rasa aslinya. Yun menyuruhnya untuk membuat yang lain. Tapi itu harus menunggu lagi. Tidak ingin menyia-nyiakan lebih banyak waktu. Jadi dia bilang ibuku sakit. Ini membuat Yun khawatir. Mengapa kamu tidak bilang dari awal? Apakah saya harus disalahkan? Dia menariknya dan bilang akan mengantarnya pulang. Segera menolak tawarannya. Dia tak ingin ayah anaknya muncul di rumahnya. Tapi Yun sangat tegas. Dia hanya tahu wanita di sebelahnya sedang khawatir. Jadi dia ingin membantu berbagi kekhawatiran itu. Keduanya berkendara menuju rumah Tak disangka Jun Sung sudah menunggunya. Dua orang berbicara dan tertawa. Bahkan tidak sedikit pun seperti ada orang sakit di rumah. Apakah perkataan wanita itu sungguhan? Cerita hari ini berakhir. Terima kasih sudah menonton. Ikuti terus Edelweiss Review untuk mendapatkan review film terbaru.